Shalom. Jemaat yang dikasihi umat Yesus Kristus, sebelum kita mulai berkuliah pada hari ini, mari kita dengarkan hati dan pikiran kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 24 ayat 1 dan ayat 2. Dengarlah Tuhan seruan yang disampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku, hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu mencari Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terang-Ku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu tersebut dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya
membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian Tuhan, maka kita memohon kekuatan kepada Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepada-Mu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang buta, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh berita melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jadi Tuhan dengan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada ketobatan orang fasik itu dari kelapannya supaya ia hidup. Demikian firman Allah ditempatkan di bumi. Amin. Mulai dari ayat 6 sampai dengan ayat 19.
Mari kita baca dengan responsif. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkau yang telah mengutus Aku. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan Aku telah dipermuliakan dalam mereka. Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta mengerjakannya. Amin. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita siksa, dibawa penderitaan untuk Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
sekalian, Shalom. Warta jemaat Minggu Eksauri Minggu 16 Mei 2021. Kami akan membacakan beberapa poin dari warta jemaat kita. Pertama, pelayanan. Rencana pernikahan. Pemberitahuan pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Saudari Sally Marcelina Boru Sianturi, putri dari Bapak Wiliata Sianturi, Ibu Mary Swati Boru Siahar. Jemaat HKBP Resort Cimahi Jalan Sisi Namangaraja, Wik Prata, dengan saudara Nathanael Budiman Panggabean, putra dari Arthur Panggabean almarhum, Ibu Rusriyati Guru Tambunan almarhum. Jemaat GKPI Jemaat Khusus Cimahi. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Mei 2021 pukul 8.30 WIB bertempat di Gereja GKPI Jemaat Khusus Cimahi. Poin kedua, persekutuan atau koinonia. 1. Minggu peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Sesuai dengan tahun kalender gerejawi, hari Minggu 23 Mei 2021 adalah Minggu peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Adapun jadwal ibadah Minggu Pentakosta tertera dalam warta jemaat kita masing-masing. Dimohon kepada seluruh warga jemaat untuk memperhatikan jadwal pelaksanaan ibadah Minggu. Kiranya melalui ibadah peringatan turunnya Roh Kudus ini, hati kita semakin bertobat memuji nama Tuhan. 2. Pertanyaan wilayah. Hari Jumat 21 Mei 2021, gereja kita akan melaksanakan pertanyaan wilayah yang akan dihadiri oleh jemaat wilayah Bethlehem, Ephrata, Galilea, dan Yesus mulai pukul 18.30 bertempat di gereja. Ibadah ini akan ditayangkan secara langsung melalui YouTube channel HKBP Cimahi Sisi Namangaraja bagi jemaat yang beribadah di rumah. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk mengikuti pertanyaan wilayah ini. 3. Anak lahir. Pada hari Selasa 11 Mei 2021, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri di keluarga Hotmanahan Sihompi, Ibu Murusrega dari wilayah Bethesda. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Semoga anak tersebut menjadi anak yang baik di tengah-tengah keluarga, terlebih di hadapan Tuhan. Poin 4. Jadwal pertanyaan wilayah dan sermon kategorial. Jadwal pertanyaan wilayah dan sermon kategorial tertera dalam warta jemaat kita masing-masing. Dimohon kepada seluruh jemaat yang mengikuti pertanyaan wilayah dan sermon kategorial. 3. Berita pembangunan. Persembahan khusus untuk pembangunan. Hari ini Minggu 16 Mei 2021 kita akan menyampaikan persembahan khusus untuk pembangunan pada ibadah pukul 7 WIB, pukul 9 WIB, pukul 11 WIB, dan pukul 17 WIB. Persembahan ini akan kita antar ke depan setelah persembahan kedua. Laporan keuangan pembangunan tanggal 9 Mei sampai dengan 14 Mei 2021. A. Saldo minggu lalu 8.705.405 rupiah. Pemasukan sumbangan pembangunan halaman gereja dan tangga utama. 1. B. Situboran Ibu Boru Sianturi Hermon 10 juta rupiah. 2. S. Simatupang Ibu Boru Aritonang Judea 2.500.000 rupiah. 3. M. Sadara Ibu Boru Hagiahan Jetun 2.500.000 rupiah. 4. M. Manado Ibu Boru Sinaga Hermon 2.500.000 rupiah. 5. P. Manado Ibu Boru Panggabean Nasaret 2.500.000 rupiah. 6. M. J. M. Sirait
Rp2.500.000. 7 W Bangau Ibu Borus Bethlehem Rp1.500.000. 8 B Tambungolot Ibu Borus Malora Nasaret Rp5.000.000. 9 M Sitindaun Ibu Borululto Bethlehem Rp5.000.000. 10 M Pasaribu Ibu Borululto Yerusalem Rp2.500.000. 11 B Hutapea Borus Manungso Yerusalem Rp5.000.000. 12 Asdalahi Ibu Borulingga Bethlehem Rp7.500.000. 13 B Siadia Ibu Borusidau Bethesda Rp100.000.000. Total pemasukan sumbangan pembangunan halaman gereja dan tangga utama Rp149.000.000. Lain-lain bunga bank Januari sampai April Rp22.799. Pengeluaran pajak bank Januari sampai April Rp4.558. 2 cetak proposal dan kwitansi Rp692.000. 3 cetak spanduk Rp240.000. 4 map folder proposal Rp285.000. Saldo minggu ini Rp156.506.646. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memenuhi hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus, marilah kita mendengarkan berita sukacita di minggu hari ini, yaitu Minggu Eksalmi, yang artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian tertulis. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti setam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian bunyinya. Bapak Ibu Saudara seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus, tentu kita semua pernah bahagia. Kita semua berusaha untuk mencari kebahagiaan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang paling membuat Anda ingin bahagia? Ini pertanyaan sangat penting sekali, karena kita harus tahu apa dasar kita berbahagia. Kalau ukuran kebahagiaan kita amat diukur dengan hati uang yang kita miliki, tetapi kenapa saja banyak orang kaya atau orang yang punya uang banyak justru terjadi perceraian? Tidak ada kebahagiaan dalam diri. Kalau itu ukuran dari kebahagiaan. Kenapa kalau kita ukur kebahagiaan itu dengan popularitas, dengan penampilan kita katakan itu bahagia? Tapi kenapa banyak para artis atau yang lain harus cerai? Bukankah satu itu kebahagiaan dan kehidupannya? Bukan. Ternyata kebahagiaan itu tidak diukur dengan angka, tidak diukur dengan rupiah, tetapi kebahagiaan itu adalah tergantung pilihan kita. Firman Tuhan saat dalam kitab Mazmur menawarkan dua pilihan dalam kebahagiaan. Apakah kita mau berbahagia dengan melakukan jalan orang benar pada ayat 1 sampai 3, atau jalan hidup orang fasik pada ayat 4 sampai ayat 6. Banyak di zaman sekarang ini mengatakan, mungkinkah aku bahagia? Bagaimana mungkin aku bahagia? Mana cari kebahagiaan itu? Tapi ingat juga, pandemi COVID tidak pernah berkesudahan sampai 1 tahun lebih. Mungkinkah kita bahagia? Mungkin saja di wajah senyum, tapi hati itu tidak. Dan roh musik patita panitia jauh si orang hebat musik. Waduh, hati patita panitia roh bahagia di sini. Mananya akan luas lagi. Bahagia hati kita akan perlu bahagia. Dan bagaimana kita benar-benar bahagia? Bahwa patita bahwa lagi berdoa mama hidup. Dan ini sih kita semua bahagia itu selalu tidak diukur dengan materi apa yang kita berikan atau dengan memaksakan, tidak. Tapi bagaimana kita benar-benar bahagia dalam kehidupan kita. Sadia kita surat isi sampai langsung mata bahagia karena memang itu kita bersama dia dengan pribadi. Dok ini pola sadar kita dong, mana panitia dong. Ini adalah milik kita bersama. Maka bersama-sama baik, bersejahterakan, berbuat sesuatu. Akan sebagai itu Tuhan dunia. Padita panitia ada pola main dalam dia berarti. Aisot padita ini studi dia menghati. Kita bersama dia. Dan pola main dalam atau rohani masuk manaduan ikut cakup kamu dan kamu. Baru lupa dia panitia namanya kota. Ikut bahagia dia. Ala bahagia dia kata asal terus kita bahagia supaya tidak hidup dengan angka itu. Ini mau nada
Karena ini teknologi dan teknologi terus berbahagia kita, karena kebahagiaan itu akan terus kita pelihara kehidupan kita. Itu yang kita cerita tidak berbahagia. Banyak orang menyimpulkan bahwa bahagia itu hanya mimpi saja, tidak terjadi dalam kehidupannya. Firman Tuhan saat ini mengatakan kepada kita, bahagia itu tidak mimpi yang tapi nyata dan pasti. Kalau kita berangkat dari kitab Mazmur ini, orang biasanya berkebahagiaan itu dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia punya. Tapi kitab Mazmur ini pada ayat 1 dikatakan apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itulah kebahagiaan. Artinya bahagia itu adalah berpaling atau berpisah dari dosa. Itulah kebahagiaan yang sejatinya yang ditawarkan oleh pemazmur dalam kehidupannya untuk kita bersama. Bagaimana cita-cita kebahagiaan kita mengingat? Ayat 2 dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Menciptakan kebahagiaan itu adalah ketika dia suka merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ternyata bahagia itu masalah kesukaan, bukan masalah kemauan, tapi suka. Kalau orang sudah suka mengingat, akan banyak datang cita-cita. Kalau orang datang bergereja ini dengan hati yang suka, dada malam mareke, dada malam makhluk suka ibadah, mantu mareke makhluk berlaut dari Yerusalem. Tapi kalau sudah suka, firman Tuhan pun didengarkan dan semuanya rakyat mendengarkan sudah suka. Maka berangkatlah dengan suka, supaya di situ banyak sukacita dalam kehidupan kita. Kalau mengatakan bahwa ini tahulah pendidikan, karena kita sudah suka dengan kita sepenuh hati kepada Tuhannya, maka kita terus berjuang untuk dia. Nang udah ini mau ngamar saja anak terbaik dibosui, karena suka dan saya berangkat dari saya, maka apapun yang menerpa tidak akan bisa menghalangi, karena berangkat dari suka. Maka firman Tuhan bahagia itu tercipta ketika kita suka dengan Taurat Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Maka sekarang saya kebahagiaan itu tidak disebut dengan angka, dengan rupiah, tapi rasa suka kita dengan firman Tuhan. Itulah yang menjadi dasar kebahagiaan kita. Maka bagi kita perlu sekali memperdalam kerinduan kita tentang firman Tuhan, maka akan melahirkan kebahagiaan. Maka mengenang teruslah bahagia dan suka akan kita. Mulu akan kita lumorohana mengontrako drama Korea satu jam 3 satu sore bahkan lupa ala nasuka dia tidak pakai yang kenangan masuk lupa kalau udah pakai kata mulu ngaka ama lumorohana anak main anak sepak bola mulu jam 2 mulai tayang ala nasuka dibayar bisa berpondok karena sudah suka. Maka berangkatlah dari suka, maka di sana kita akan merasakan kebahagiaan. Maka bahagia itu adalah kalau kita membutuhkan firman-Nya siang dan malam. Ada apa yang siang dan malam? Puasa dan sore, puasa dan petang. Tentangnya di akhir purnima. Karena bagi bangsa Israel siang dan malam itu adalah hal simbol. Artinya adalah ada nyanyian mereka pada siang yaitu nyanyian kemenangan, nyanyian keberhasilan. Tetapi pada saat mereka mengalami musibah, penderitaan, pergumulan, ada nyanyian malam. Artinya siang dan malam mereka selalu menyanyikan pujian kepada Tuhan, bernyanyi nyanyian kepada Tuhan siang dan malam. Sukacita mereka terus-menerus siang dan malam untuk merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh karena itu, di saat kita merenungkan firman Tuhan di saat siang dan malam, artinya baik berkebenaran, baik berkesusahan, renungkanlah firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita terus berbahagia dalam hidup kita. Yang kedua adalah bagaimana orang yang fasik. Orang fasik itu orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak melakukan perintah Tuhan.
Tetapi dengan kondisi situasi itu adalah orang fasik. Maka orang fasik itu digambarkan seperti sekam yang ditiupkan angin. Harta sifatnya adalah seperti sekam. Mulungaro bencana alam untuk sudah mengingat hati. Jangan ada nafas di sini. Firman Tuhan tidak pernah diambil oleh siapapun dalam hati kita. Beda dengan orang-orang fasik. Oleh karena itu, biarlah kita terus merenungkan firman Tuhan, menyukakan firman Tuhan kita, supaya di sanalah akan terus kita hidup dalam senyum dengan kebahagiaan yang murni yang hendaknya senyum, dijol senyum, di roh daun. Tapi kalau sudah kita suka firman Tuhan, kita akan mengeluarkan senyum yang murni ini. Optimis, kita ingat ada optimis yang murni dan juga sukacita yang murni, karena dia sudah berangkat dari sukacita kesukaan yang akan firman Tuhan. Maka kebahagiaan itu sekali lagi tidak dengan soal angka, tapi pada siapa kita berada, kepada siapa kita berada. Orang yang merindukan firman Tuhan selalu sukacitanya lebih daripada apa yang dimiliki. Tadi itu mengenai masa tobat. Mazmur 4 ayat 7, 8 dan 9. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Ayat 8. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka terlibat gandum dan anggur. 9. Dengan tentram aku membalikkan diri, lalu segera hidup, sebab hanya Engkau ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aku. Harta orang bisa menjadi keturunan, tapi belum bisa orang bisa tidak tidur. Tapi bersama Tuhan dia akan tidur lelap dengan nyaman dan aman, karena sukacita dari Tuhan lebih daripada gandum dan anggur itu. Maka capailah cahaya Tuhan, berangkat kepada Tuhan, supaya kebahagiaan itu terus-menerus kita rasakan dalam kehidupan kita. Seperti pohon ayat-ayat, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dia terus berdampak bagi orang lain. Kebutuhan hidupnya terus tercukupi. Ketika dia selalu disakiti, dia berkata, aku memaafkan engkau. Itulah kebahagiaan dalam kehidupannya. Tidak pernah orang bahagia mengenal orang berbuat salah, saja dia yang berbahagia. Sekrus ibadah, Tuhan bicara kasih balas. Tunang, dakian, bahagia ibadah. Tidak akan pernah orang berdamai sejahtera ketika bersebelas dalam kehidupannya. Tapi ingatlah, kebahagiaan itu adalah ketika kita mau berada dalam firman Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit atau berat sekalipun, tapi firman itu yang kita renungkan siang dan malam itu membuat kita terus bahagia akan apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Dia terus berbuah, menghasilkan buah pada musimnya terus pernah berhenti. Dan pola tahu berbuah 45 pohon dan dia semuanya. Dia tahu kapan dia berbuah. Ketika dia berangkat, kita pun kalau kita sudah berangkat pada Kristus, pada firman Tuhan, maka dia akan berbahagia. Dia akan memberikan buahnya pada musimnya kepada semua orang dalam diri sendiri. Alih halak B, di orang merasakan kebahagiaan melalui kehidupan dari orang lain. Maka kita berusaha kehidupan kita, biarlah kita terus menghasilkan buah itu, karena kita berangkat dan berakar dari hidup yang berakar pada firman Tuhan. Orang yang berbuah itu seperti pohon, memberikan oksigen kepada sekelilingnya, tidak hanya kepada diri sendiri, tetapi kepada semua orang, baik kepada keluarganya, tetangganya, gereja, dan dengan bangsa ini. Indah sekali kita kalau tidak menjadi sebuah pohonnya, tapi jangan menjadi pohon plastik aja. Untuk plastik udido plastik bagal dan udido, alida meraka, molungaro panas langsung hancur. Tapi kita jadi pohon benar pohonnya yang berakar terus merekat di bawah tanah dan terus berbuah. Seperti pohon mahita yang terus membuahkan buah yang baik, dan itu berangkat ketika kita mau merindukan firman Tuhan siang dan malam. Saat berbahagia mengingat, biarlah bersuka kita terus pada firman Tuhan. Maka dampak itu akan terus kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Senyum, optimis, sukacita, dan
kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami bahwa kami harus berbahagia. Dan itulah yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Tapi kebahagiaan itu tidak ada dalam dunia ini. Tetapi ketika kami mau merenungkan firman siang dan malam, baik suka, baik duka, biarlah firman itu melekat dalam kehidupan kami dan berakar terus-menerus kami melupakan firman Tuhan, sehingga dampaknya luar biasa bagi sekitar kami, bagi orang lain, bagi diri kami sendiri, dan bahkan bagi dunia ini. Biarlah Tuhan kami terus menyembahkan hati Tuhan dengan mau mendengarkan seruan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itulah yang menentukan iman kami, mendasari kami untuk terus berbahagia dalam kehidupan kami, tidak melihat dari apa yang kami miliki, apa yang kami punya, karena itu semua dan pasti. Tapi kalau kami benar-benar merenungkan firman dalam kehidupan kami, suka dengan firman, maka kebahagiaan sejati melekat dalam kehidupan kami. Berkata seluruh jemaat Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID ini dijadikan alasan untuk tidak berbahagia, karena bahagia itu berangkat dari firman yang kami rindukan setiap waktu, setiap hari. Ajarkan Tuhan untuk dekat dengan firman itu saja. Ya Tuhan, dalam setiap aktivitas seluruh jemaat Engkau berkati, Engkau tambahkan berkat melimpah dari surga di tengah-tengah kehidupan mereka. Tolonglah Tuhan jemaat yang dalam pergumulan, Tuhan yang menguatkan membuka dengan mereka, bila mereka menyatakan seluruh mereka hanya kepada-Mu saja. Yang berdoa juga Tuhan buat jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, memberikan tangan, memberikan damai sejahtera di tengah-tengah jemaat yang berulang tahun berkati. Kami serahkan seluruh rencana gereja dalam mengasihani. Biarlah Engkau yang menyatakan seluruh jemaat Tuhan untuk bergotong royong, bergandengan tangan, membuat yang terbaik dengan gereja ini. Berkat itu seluruh titik kami Tuhan, kami yakin hanya Engkau yang berkati kami. Maka kami saling meminta berkat ini, dan biarlah sukacita terus-menerus kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk doa kami kepada Yesus Kristus yang bersyukur dan bermohon. Amin. Kita puji Tuhan, kita berkati.
sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia ini kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.